Baik, kita lanjutkan lagi ya. Jadi kita sempat terputus. Mudah-mudahan ini tadi saya buka lewat sister yang mudah-mudahan otomatis upgrade ya. Jadi kalau akunnya sister itu harus 5 menit. Ya pertama langsung dia otomatis upgrade. Mudah-mudahan otomatis upgrade. Tidak 40 menitan. Baik, tadi saya share lagi di sini. Ya, jadi sekali lagi kalau misalkan ada baiknya, jadi walaupun yang ini, jadi sehingga otomatis seperti misalkan nanti akan membiasakan pada ini pada peserta didik itu untuk bisa seperti otomatis membaca sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kalau dulu kita diajari misalkan pertama bahasa Indonesia itu kan mengenal huruf A, B, C, D, ya, kemudian A, D, ada, B, I, B, ya, seperti itu kan. Kemudian lama-lama akan menjadi sesuatu terbiasa sehingga ada baiknya kalau misalkan setiap kita memberikan sebuah paparan di sini ya maka sambil menulis ya kita sudah bisa kita bicara kita bacakan gitu ya. Jadi untuk setiap A, B elemen pada R maka A ya crash B jadi operasi B itu juga anggota di dalam R ini. Itu ya sehingga atau mungkin kalau misalkan untuk tertutup ya asosiatifnya berarti untuk setiap A, B, C elemen di dalam R maka berlaku A operasi crash dengan B operasi crash C ya maka akan sama dengan operasi A crash B yang kemudian dioperasikan dengan C begitu ya. Atau mungkin ya ini nah yang ini yang seringkali antara invest dan elemen identitas ini yang pertama elemen identitas bahwa untuk setiap ini jadi ada dengan tunggal ya jadi ada dengan tunggal ini ada dengan tunggal E ya elemen di dalam R sehingga untuk setiap ini A elemen di dalam R akan berlaku bahwa A operasi crash dengan E ya sama dengan E operasi A itu akan sama dengan A sendiri. Seperti itu. Ya, kita membacakan. Ya, jadi notasi-notasi tadi kita membacakan. Ya, jadi daripada kita tulis terlalu panjang kita menggunakan notasi sehingga membiasakan juga kepada untuk bisa membaca juga di sini. Nah, ini untuk yang aksioma identitas ya, elemen identitas. Ada dengan tunggal elemen E ya sebanding dalam R sebanding untuk setiap A elemen R ya akan berlaku seperti ini. Ya. Nah, ini biasanya kalau misalkan atau mungkin juga bisa tidak koma di sini tapi kita buat aja ini sedemen hingga. Nah, tanda elemen yang dibalik sedemikian hingga ya nih. Nah berbeda dengan aksioma invest ya jadi kalau aksioma identitas ada dengan tunggal E sehingga untuk setiap A ini nah sekarang bisa coba dirasakan perbedaannya kalau yang invest maka untuk setiap A elemen R ya maka ada dengan tunggal A begini dengan tunggal A invest yang juga berada di dalam R ya, sedemikian hingga A operasi A invest sama dengan A invest operasi A yang akan menghasilkan elemen identitas. Nah, ini penempatan ini juga menentukan.
Jadi ada dulu, maka untuk setiap. Di sini setiap, ini ada. Nggak bisa dibalik. Nggak bisa dibalik. Mengapa? Kalau yang di atas, itu berarti elemen identitasnya tunggal untuk semua. Ya, jadi elemen identitas ini tunggal untuk semua elemen. Gitu ya. Ini tunggal, ini untuk semua elemen. Jadi E-nya 1. Jadi kalau misalkan elemen identitasnya 0 ya. 0-nya itu ada 1, tapi 0 itu kalau dioperasikan, dijumlahkan misalkan dalam himpunan bilangan bulat, dijumlahkan dengan semua bilangan bulat ya hasilnya tetap ya, tidak berubah. Ya, 2 tambah 0 sama dengan 0 tambah 2 hasilnya 2. 3 tambah 0 sama dengan 0 tambah 3 ya hasilnya 3 dan seterusnya. Sama, berarti itu semua. Tetapi kalau yang di bawah untuk setiap A elemen F ya, ada dengan tunggal A invest. Ya, ini ada dengan tunggal A invest, sehingga dengan demikian A operasi A invest sama dengan A invest operasi A menghasilkan elemen identitas. Nah, ini artinya apa? Ini artinya bahwa untuk setiap A itu punya invest. Berarti apa? Mereka punya pasangan gitu ya. Ini tidak, elemen ini tidak tunggal untuk ke semua, tapi tunggalnya ini hanya untuk A. Begitu. Ya, tunggalnya untuk A. Ya, paham ya maksudnya ya. Jadi kalau contoh kalau ini tadi ya, jadi yang pertama ada misalkan ya, kalau kita misalkan dalam himpunan bilangan bulat katakanlah ada dengan tunggalnya itu 0. Sehingga untuk setiap A elemen bilangan bulat maka akan berlaku A ditambah dengan 0 sama dengan 0 ditambah dengan A sama dengan A. Gitu. Nah, A-nya banyak. Mulai dari 1, pokoknya negatif 1 dan seterusnya, ya semua bilangan bulat. Ya. Jadi 0-nya hanya 1. Dan kita artinya 01 ini, 0-nya yang 1 ini kita operasikan untuk semua. Ini. Tetapi kalau yang ini berbeda. Ini, jadi untuk semua itu ada 1. Ya, untuk semua itu artinya memiliki 1 ini saja. Jadi artinya ya kalau misalkan dalam bilangan bulat ya berarti 2 punya negatif 2. 3 punya negatif 3. Kemudian 1 punya negatif 1. Negatif 5 punya 5. Negatif 7 punya 7 dan seterusnya. Ya, jadi mereka akan berpasang-pasangan. Jadi artinya kan invest nanti akan ada banyak dalam satu himpunan. Tadi invest itu ada banyak karena dia adalah investnya dari ya tergantung dari ininya apa elemennya ya. Jadi masing-masing elemen punya invest gitu. Jadi untuk setiap itu ada. Jadi untuk setiap ada. Tapi ini ada untuk ya ini. Ada seorang pemimpin untuk seluruh rakyat ini. Nah, untuk setiap rakyat punya istri. Nah, seperti itu. Kan beda-beda. Jadi artinya ini juga menentukan ya, urutan ini juga menentukan. Jadi artinya nanti akan tidak bisa dibolak-balik ya. Sehingga itu yang mencerminkan. Jadi ini ya, sehingga kalau kita lihat oh ini bacanya gimana nih. Seperti itu kalau misalkan ya kalau kita sudah membiasakan siswa, apalagi kalau misalkan nanti kita juga menugaskan pada peserta didik untuk memprestasikan tugas mereka, maka ya mereka ya diarahkan untuk bisa menggunakan notasi dan saat mereka menuliskan notasi mereka juga mengucapkannya, gitu ya. Sehingga akan terbiasa mereka dengan simbol-simbol atau notasi-notasi matematika seperti itu. Ya, sehingga dengan demikian penggunaan notasi ini akan menjadi sesuatu yang biasa karena nanti di dalam aljabar, di dalam konsep matematika banyak sekali notasi yang harus mereka temui ini. Tapi juga tergantung nanti penggunaannya ini jadi harus pahamkan ke mereka, tergantung juga ini kapan penggunaannya ini. Jadi ada juga notasi yang sudah permanen ya, permanen seperti misalkan operasi jumlah, operasi kali, operasi sama dengan ini sudah permanen.
Tetapi ada juga notasi yang lain yang tidak permanen penggunaannya, nanti tergantung dari textbook yang menggunakannya, uraian yang menggunakannya. Contoh, tanda ini. Ya, apa? Kita mau nyebut apa itu? Kita bisa sebut delta. Ini. Tapi ada juga yang mengatakan itu segitiga. Ya, dalam geometri ini kita mengatakan ini tanda seperti ini, lalu kemudian kita lanjutkan dengan A, B, C, oh berarti itu adalah segitiga A, B, C. Itu. Ya. Ya, tapi kalau misalkan apa kita katakan di situ misalkan delta X, nah misalkan itu aja satu aja delta X, maka ini kita nggak bisa mengatakan segitiga X ya, tapi itu delta X. Delta X itu adalah nilai selisih perubahan ya. Jadi kalau misalkan pergerakan dari ini misalkan sumbu X ya, kemudian bergerak dari X1 ke X2 ya, maka delta X ini ya misalkan nilai ini, jadi nanti fungsinya itu kita gunakan di dua ini, maka delta X itu akan sama dengan X2 dikurangi dengan X1. Selisih ini, delta. Itu ya, sehingga nota lambangnya sama tapi kita bisa bacanya berbeda. Ini yang tidak yang bisa misalkan ini segitiga ABC ya, katakan. Jadi untuk supaya tidak menulis segitiga itu panjang, maka dibuatkan notasi ini yang menunjukkan segitiga ABC. Itu misalkan delta ya, daripada selisih antara X2 dan X1 ya, begitu maka dah juga delta X. Ini delta X ya, nanti kalau misalkan dalam kalkulus ada pembanding ya delta X dx ya, itu kan delta yang lagi kalau misalkan, nah tadi kalau seperti ini masih diskrit ya, delta X per delta Y ya, selisih antara X ya, sumbu X di sumbu X dengan selisih di antara nilai Y itu ya. Ini kalau seperti ini diskrit ya, jadi diskrit, jadi tahu gitu ya, apa namanya, jelas ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi selisih antara 5 dan 6 ya, dan Y-nya selisih antara 4 dan 3 ya, seperti itu. Tapi ada lagi nanti kalau misalkan ini untuk yang diskrit, kemudian untuk yang kontinu adalah misalkan ini dy dx ya, dx dy ada dy dx ya, seperti itu ya. Jadi kalau seperti ini maka berarti datanya adalah data kontinu, sehingga pada bilangan real ya, jadi tidak selisihnya itu 0,0 sekian, itu ini sangat kecil seperti itu ya. Jadi sekali lagi ya, jadi ada baiknya kalau misalkan di dalam kita menjelaskan suatu ya, memaparkan sesuatu tulisan di papan tulis ya, kita sambil juga membacanya sehingga peserta didik akan terbiasa juga dengan ini ya, dengan uraian-uraian kita itu ya. Jadi intinya itu, sehingga preliminary ya, untuk baik itu pada konsep teori grup atau teori ring ya, teori grup maupun teori ring itu akan pada prinsipnya sama saja, mereka semua adalah himpunan ya. Sehingga kalau misalkan kayak subring ya, subring kan sebenarnya misalkan S itu subring ya, atau subring pada ring R, kan intinya dia adalah merupakan ini kan sebenarnya ring di dalam ring ya. Ini S, ini R ya. Jadi bisa kita gambarkan seperti itu. Ini sebenarnya supaya tidak terlalu abstrak ya kepada mereka, sehingga kita bisa memberikan gambaran seperti ini ya. Jadi ilustrasinya S-nya ini ya, jadi pada prinsipnya S adalah sebuah subset pada R ya. Nah, cuma kalau S sendiri itu sudah juga merupakan memenuhi 8 aksioma ring, maka kita katakan ini adalah subring. Berarti subring itu adalah ring di dalam ring. Itu grup, subgrup itu adalah grup di dalam grup. Ini nanti domain, subdomain. Nah, subdomain itu integral domain di dalam integral domain. Kemudian subfield berarti field di dalam field. Begitu ya, sehingga mudah untuk sehingga nanti ini juga harus memenuhi semua aksioma ring ya, 8 aksioma ring tadi ya. Tapi karena dia bertindak sebagai
sebagai subset, maka berarti nanti ada aksioma-aksioma yang langsung diturunkan, aksioma warisan karena sebagai subset tadi. Ya, jadi misalkan ini aksioma ring itu apa sih? Nah, ada 8 aksioma. Yang pertama adalah tertutup operasi yang pertama tadi untuk setiap A. Nah, sehingga kalau misalkan subset ya, jadi untuk setiap A, B elemen di dalam S, maka A ya crash B itu juga berada di dalam S. Kemudian berlakunya sifat asosiatif untuk A, B, C elemen di dalam S, maka A crash B operasi C ya itu akan sama dengan A operasi B yang kemudian dioperasikan dengan C. Kemudian yang ketiga ada ya, dengan tunggal yang katakan elemen identitas atau misalkan ya sembarang yang lain gitu ya. Elemen identitas E gitu ya. Ada dengan tunggal E ya, elemen di dalam S ya. Sehingga untuk setiap A elemen S ini harus berlaku ini A ya crash E sama dengan E crash A ya operasi A yang tidak merubah nilai dari A. Kemudian yang nomor 4, nah, untuk setiap A elemen S maka ada dengan tunggal, jadi inverse setiap elemen itu pasti tunggal ya, jadi A inverse elemen E ya, sehingga A inverse itu sama dengan A inverse operasi A itu akan menghasilkan elemen identitas. Dan yang kelima berlakunya sifat komutatif ya, sehingga untuk setiap A B elemen S maka akan berlaku A operasi B sama dengan B operasi S. Operasi A. Nah, kemudian yang 6 itu adalah ketertutupan terhadap operasi yang kedua ya, sehingga untuk setiap A, B elemen di dalam S berlaku bahwa A bintang B itu juga berada dalam S. Kemudian yang ketujuh ini operasi asosiatif ya. Jadi sama untuk setiap A, B, C elemen di dalam S ya, maka A bintang B bintang C ini akan sama dengan A bintang B kemudian bintang C. Ya, kemudian yang 8 itu nanti sifat distributif. Nah, distributif ini bintang terhadap ini S. Nah, sekarang ada 8 aksioma ini. Nah, sekarang karena terkait S itu adalah subset pada atau subhimpunan dari R, maka tentunya ada beberapa aksioma-aksioma yang ditekankan ya. Ada 2 kelompok di sini, tekankan tanda-tanda pada tanda sama dengan atau tanda pada tanda elemen ya. Jadi ada kelompok yang ditekankan pada tanda sama dengan atau tanda elemen. Jadi yang lebih dominan yang mana ya? Yang nomor 1 ini dia ditekankan pada tanda elemen. Oke, ya. Jadi bagaimanapun AB-nya kalau dia berada dalam S, maka hasil operasinya harus berada dalam S. Itu. Sehingga ini. Jadi yang ditekankan pada tanda ini aja. Ya, jadi nggak boleh di luar S. Dia harus berada dalam S. Sehingga ini dominannya adalah tanda elemen. Nah, sementara yang nomor 2 itu lebih ditekankan pada tanda sama dengan apapun bagaimanapun A, B, C, asalkan A bintang A crash B crash C itu akan sama dengan A crash B crash C. Ya, sehingga ini tanda-tandanya sama dengan. Oke. Kemudian yang ini nomor 3. Nah,
Nomor 3 itu walaupun di sini ada tanda sama dengan di sini, tetapi sebenarnya yang lebih dominan adalah ini, tanda elemen. Bahwa di dalam S itu harus memuat elemen identitas. Ya, jadi nggak bisa ini berada di luar, di sini nggak bisa. Ya, jadi harus berada di dalam S juga. Jadi elemen identitas di dalam R itu juga harus berada di dalam S. Sehingga yang ini tekankan tanda-tanda elemen. Kemudian yang nomor 4 ini juga pada tanda elemen, ya. Jadi dominannya itu di sini, ya. Jadi kalau A elemen S, maka ada A inverse yang juga elemen S. Nah, ini keterangan aja nih, ya. Jadi ini keterangan saja, sama dengan yang sini keterangan. Sehingga ini juga ditekankan pada tanda elemen. Itu. Nah, kemudian yang nomor 5 lah, baru ini AB elemen S, maka A bintang B sama dengan B bintang A. A crash B sama dengan A crash A. Sehingga ini ditekankan pada tanda sama dengan. Yang dominan adalah tanda sama dengannya. Itu asalkan nilainya A crash B itu sama dengan B crash A, maka ya maka maka berlaku ini. Ya, tetapi kalau yang nomor 6 itu lagi-lagi ini tanda elemen. Sedangkan nomor 7 itu nanti asosiatif juga akan tanda sama dengan, distributif nanti juga tanda sama dengan. Sehingga dengan demikian aksioma-aksioma yang ditekankan pada tanda sama dengan itu otomatis akan diwariskan. Itu ya akan diwariskan pada S. Ya, sehingga dengan demikian untuk aksioma misalkan yang tanda sama dengan berarti yang tidak perlu lagi, karena kalau diketahui S sebagai subset pada R, maka tanda aksioma dengan dominasi tanda sama dengan itu akan langsung diwariskan. Sehingga aksioma nomor 2, aksioma nomor 5, aksioma nomor 7, aksioma nomor 8 ini. Kapan suara nih, Teh? Ya, bentar. Oke, kita masih direkod di sini. Kita lanjutkan lagi di situ ya. Jadi ini sehingga begitu kita bisa mengarahkan mereka sehingga prinsipnya adalah seperti misalkan subring itu adalah ring di dalam ring. Subring ring di dalam ring. Nah, maka kalau begitu supaya ini jadi subring, maka S juga harus merupakan ring sehingga harus memenuhi 8 aksioma. Tapi karena kapasitas S itu sebagai sebuah subset, maka ada tanda aksioma-aksioma yang mesti diwariskan. Ya. Jadi seperti aksioma nomor 2, nomor 5, nomor 7, nomor 8. Nih, nah sehingga tinggal S itu harus memenuhi aksioma yang nomor 1, nomor 3, nomor 4, dan nomor 6. Ya, tinggal 4 aksioma lagi yang dibuktikan ya. Tapi nanti kemudian ada teorema lagi berikutnya. Teorema lagi berikutnya, kalau memenuhi aksioma nomor 3, maka aksioma nomor 4 itu akan terpenuhi juga. Ya. Sehingga tinggal 1, 4, 1, kalau memenuhi aksioma nomor 4, maka aksioma nomor 3 juga akan terpenuhi. Sehingga dengan demikian 1, 4, dan 6 ya, 1, 4, dan 6 ya. Kemudian nanti bisa dipersempit lagi sehingga tinggal ada teorema lagi yang bisa digunakan dibuktikan kalau memenuhi aksioma nomor 4, maka kalau memenuhi 1 dan 6, maka berarti nomor 4 itu juga akan terpenuhi, sehingga nanti tinggal pokoknya dia tertutup operasi yang pertama dan tertutup operasi yang kedua. Tetapi dalam hal ini perlu diingat karena ini ada grup ya, jadi operasi ya. Jadi nanti ini yang di atas ini bisa disatukan. Jadi seperti misalkan karena yang pertama ini kan mengenai grup ya. Ya lalu kita ingatkan lagi mereka dalam grup itu tadi. Jadi tidak langsung tetapi untuk bisa menyatukan aksioma 1, 3, 4 ya, maka jadi satu aksioma. Jadi aksioma adalah ini, untuk setiap A, B elemen S, maka harus berlaku A crash B inverse ya dalam S. Nah ini itu. Jadi ini satu aksioma ini akan menyatukan aksioma
1, aksioma 3 dan 4. Jadi satu aksioma ini dalam kita ingatkan kembali mereka di dalam teori grup ini. Ya, sehingga tinggal satunya ini kemudian satunya aksioma nomor 6 gitu. Ya, sehingga tinggal 2 aksioma aja untuk sebuah membuktikan subring. Nah, itu langkah-langkah seperti itu kemudian saat menurunkan teorema-teorema sifat-sifat lanjutan itu mahasiswa kita ajak untuk ikut serta berperan, maka ya mereka akan bisa kenapa kok hanya membuktikan 2 teorema saja, kok nggak 8? Nah, mereka akan bisa mempunyai jawabannya kenapa begitu ya. Jadi sekali lagi itu untuk ya salah satu cara ya untuk membiasakan mahasiswa atau peserta didik itu untuk biasa mereka menggunakan dan membaca notasi matematis dengan baik dan mengetahui apa itu artinya. Oke, itu mungkin ada tanggapan, mungkin ada diskusi dari teman-teman yang lain, silahkan. Ya, kalau tidak ada maka bisa kita akhiri, nanti video itu akan kita satukan di 2 tadi yang 40 menit saja itu ya, lalu kita lanjutkan dengan yang ini itu nanti kita upload ya. Oke, kalau tidak ada besok kita libur, kemudian Sabtu kita ketemu lagi di mata kuliah aljabar dan analisis ya. Anton mau tanya Bapak. Silakan, siapa ini? Terkait laporan Bapak, itu kami merangkumnya itu untuk yang kelompok sendiri atau juga merangkum untuk yang kelompok lain? Enggak. Jadi artinya yang bertugas temanya itu siapa yang presentasi gitu ya. Jadi seperti yang sekarang kelompok ini Pak Munir dan Bu Laili tadi ya, ini nanti akan membuat suatu laporan ya, jadi laporan yang terkait dengan ini dengan presentasi mereka tentang problematika pembelajaran di teori ring itu, apa yang mereka paparkan. Makanya kalau misalkan dalam setiap kesempatan ini kalau ada banyak yang komentar, ada banyak yang memberikan tanggapan, maka akan membantu kelompok ini untuk membuat laporan secara lebih komprehensif. Jadi mungkin mereka katakanlah mereka pada paparan ini menampilkan misalkan 5 problema yang ditemukan ya selama ini, misalkan yang ditemukan problematika untuk pembelajaran ini misalkan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi kemudian lalu mereka juga memberikan solusinya ya, jadi ada solusinya, lalu ada teman-teman yang lain kemudian menambahi, oh kok saya ada ini ya ini. Terus atau mungkin juga kalau saya yang nomor ini bukan problema, ini bisa selesaikan. Atau mungkin yang ada tambahan, saya juga punya problema gini saya punya solusi. Nah, itu akan menambah kasanah bagi kelompok ini untuk menambahkan ke dalam laporan akhirnya nanti. Jadi pekan depan itu sudah saya buatkan ini, karena pekan depan itu adalah sesi terakhir saya. Ini pekan depan itu saya sudah bikinkan, mau tambahkan Dropbox ya, jadi Dropbox yang nanti akan saya buka selama 1 pekan ke depan sampai nanti jadwalnya Pak Hubri ya, itu sudah nanti pada saat Pak Hubri mulai itu Dropbox kita tutup ini untuk untuk Anda bisa melaporkan ya, atau mungkin juga bisa gini, jadi artinya problematika ini apa saja sih problematika yang Anda identifikasi, kemudian apa solusi yang Anda tampilkan untuk setiap problematika, lalu kemudian mungkin ada tambahan-tambahan dari hasil komentar dari diskusi dan teman-teman yang lain, mungkin ada jadi intinya di dalam laporan tadi sudah lengkap seluruh gitu ya. Jadi artinya baik itu problematika yang kita tampilkan dan juga solusinya,
juga mungkin ada masukan-masukan dari teman, gitu, sehingga jadi satu laporan akhirnya nanti problematikanya apa saja, kemudian solusinya apa. Itu di dalam di dalam laporannya nanti, yaitu berdasarkan hasil diskusi ini. Begitu ya. Jadi itu yang nantinya harus di-upload, nanti akan kita buatkan. Pekan depan akan saya siapkan untuk Dropbox-nya, karena pekan depan sudah sesi terakhir saya. Ada lagi? Silakan. Itu berarti satu kelompok membuat satu atau masing-masing, Bapak? Ya, satu aja itu. Atau begini kan, begini. Karena yang di Dropbox itu kan individu itu. Oke. Ya, yang di Dropbox individu. Jadi ya seyogianya ini setiap orang nanti kan yang dalam presentasi pun juga yang ditampilkan kan juga mungkin topik yang beda ya. Jadi misalkan 2 orang, oh ini topiknya misalkan apa ya kemarin. Kayak mau Ilul itu membuat yang apa dari Teori grup. Grup ya, dari grup grup dan subgrup ya. Dan satunya apa tadi grup permutasi dan grup siklik. Nah, ini sudah itu aja. Jadi yang satunya melaporkan tentang problematika di grup dan subgrup, satunya melaporkan tentang grup ini permutasi dan grup siklik. Begitu. Ya, ini. Jadi sehingga karena nanti di Dropbox itu sendiri-sendiri orangnya. Ya, penilaiannya juga nanti sendiri-sendiri juga gitu. Sehingga kita silakan nanti disiapkan walaupun bekerja sama oke, boleh, tapi nanti melaporkannya secara mandiri. Masing-masing nanti punya laporan masing-masing. Oke, kalau tidak ada ini kebetulan ini ternyata sudah, kalau saya buka lewat Sister ini Zoom-nya sudah otomatis langsung upgrade ya, tidak ada notifikasi ini mau habis ya. Nah, ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat melanjutkan aktivitas. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan masing-masing. Semoga selalu sehat dan pandemi segera berakhir dan kita bisa menjalankan perkuliahan tatap muka kembali. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan, dan silakan nanti kalau misalkan masih ada tanggapan atau komentar atau pertanyaan, silakan mungkin di luar media ini, misalkan melalui WhatsApp atau apa, saya sangat terbuka untuk bisa diskusi bersama. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi, Pak.